hiduplah seperti Heman. Amin. Pilih setia. Setia pada Tuhan, setia di keluarga, istri, suami, anak-anak, setia di rumah Tuhan. Supaya benar-benar berkat Tuhan selalu mengalir. Haleluya. Setia. Heman adalah orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Apapun yang terjadi, angin ribut apapun yang bisa terjadi, tetapi kita kalungkan kasih dan setia yang tidak akan meninggalkan kita. Memang pencuri-pencuri kalau bisa rampas kalung, apalagi kalung emas kalau tidak hati-hati. Tetapi jangan izinkan iblis untuk curi kalung itu. Jagalah dengan baik. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa baku dapat lagi di Ambon yang tercinta. Ya, terima kasih untuk Gembala Senior, Pak Kris dan Ibu Yoti yang mengizinkan saya melayani hamba-hamba Tuhan yang sangat dekat di hati juga. Pak Joji yang sudah antar-antar beta ke sana saya kemari, dan Pak David dan yang lain. Terima kasih banyak untuk penyambutan yang hangat. Rasa-rasa seperti pulang kampung. Iya, jadi beta mau sampaikan salam dari beta pung bini Wai manta-manta. Ya, dan juga dari anak perempuan kelahiran di Tantui. Bersama dengan suaminya, mereka sekarang menjadi hamba Tuhan, gembala sidang mengganti kami. Dan juga dari kedua cucu kami, yang satu namanya CJ, umurnya 12 tahun, paling suka pakai t-shirt Nyong Ambon. Dan juga dari cucu perempuan yang umur 8 tahun, yang namanya Jill, yang belajar berjalan waktu kami ada di Ambon. Jadi wow, memang terikat dengan saudara-saudara di Ambon sebagai keluarga sendiri. Amin. Puji Tuhan, Tuhan amat baik. Ya, beta bangga beta boleh menjadi anak mantu daerah. Dan beta mau sampaikan salam dari umat Tuhan di kota kami, kota Almelo, di jemaat kami di Banir. Mereka juga selalu mendoakan supaya Tuhan memberkati Pulau Ambon dan Maluku Indonesia. Haleluya. Beta senang beta boleh membagi firman Tuhan dengan saudara. Iya, mungkin saudara masih ingat dulu-dulu, nggak tahu sekarang. Kalau ada orang yang mau kunjung di rumah dan pintunya masih belum buka, tidak ada bel yang modern, kalau toki pintu selalu bilang sepada, mungkin masih sampai sekarang, tetapi beta hari ini datang kemari untuk toki hati saudara, sepada, dengar firman Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengubahkan ketorong punya hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, tema yang saya merasa tergerak bawa adalah tema ialah hidup seperti Heman. Hidup seperti Heman. Wah, kalau payah sekali kalau ejaannya sing betul dan ketorang baca hidup seperti Haman.
Nah itu sing saudara-saudara. Hidup seperti Heman. Nah saudara pikirkan Heman itu dari mana lagi? Beta sing kenal orang yang nama Heman. Herman boleh, Emang boleh. Tetapi Heman dari mana tuh? Nah mari kita membaca firman Tuhan karena beta terinspirasi oleh orang yang bernama Heman yang disebut 15 kali dalam Alkitab. Mungkin saudara pernah baca, mungkin juga tidak. Tetapi Heman ini bisa menjadi contoh yang paling baik buat kita ini yang mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi beta undang saudara untuk membaca dari 1 Tawarikh 25, 1 Tawarikh 25 ayat 1 dan 4 sampai 8. Nah, 1 Tawarikh 25. Apakah saudara pernah dengar nama Johann Sebastian Bach? Kalau suka musik klasik, kita memang semua tahu namanya Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach adalah kompositor dan ahli teologi yang lahir pada akhir abad ke-17. Johann Sebastian Bach itu mengkomposisi sekitar 1000 komposisi terinspirasi oleh Roh Tuhan karena dia karang komposisinya sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dia umur 10 tahun sudah menjadi yatim piatu. Kemudian diambil oleh kakak laki-lakinya yang seorang yang suka bermain organ. Dan Bach ini, Johann Sebastian juga sangat berbakat di bidang musik. Sehingga dia memperkembangkannya, tetapi dia juga menjadi ahli teolog. Dan di dalam Alkitab yang ditinggalkannya, yang sudah mau rusak-rusak tetapi masih juga tersimpan, dia catat sesuatu pada 1 Tawarikh 25. Dan dia katakan di dalam Alkitabnya, pasal ini adalah dasar yang benar untuk segala musik yang berkenan kepada Allah. Wow. Dasar yang benar untuk segala musik yang berkenan kepada Allah. Tetapi beta mau tambah juga, dasar yang benar untuk segala orang yang mau menyembah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Nah, Heman ini apa yang dikatakan? Selanjutnya, untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah begini. Kemudian disebut keturunan Asaf, keturunan Yedutun. Tetapi di dalam di dalam ayat 4 dikatakan setelah mereka menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan, ayat 4, dari Heman ialah anak-anak Heman. Ya, saudara bet saya baca nama-nama nanti lidah kesleo. Jadi banyak nama-nama tetapi ada artinya. Nanti kita akan melihatnya. Kemudian ayat berikutnya, mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah. Terjemahan lain katakan firman Allah. Artinya pelihat, tetapi pelihat yang bernubuat. Meninggikan tanduk kekuatannya, memuliakan kuasa Allah. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman
14 orang laki-laki dan 3 anak perempuan. Maaf, ada yang punya keluarga yang besar begini? Tolong maju ke depan. Iya. Oke, nah yang berikutnya. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi keracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Haleluya. Di rumah Tuhan ada tempat untuk tua dan muda, guru dan murid. Amin. Beta golongan ya semulai tua-tua tapi belum reo-reo saudara-saudara. Old but not cold. Jadi maju terus untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, luar biasa kalau membaca mengenai Heman ini. Heman bisa menjadi contoh bagi saudara dan saya. Sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat arti dari nama Heman. Kalau ambil kamus Alkitab dan beta yakin nama-nama itu diberikan dengan maksud khusus, ada artinya yang khusus. Jadi nama dari Heman adalah setia. Setia. Wow, luar biasa. Setia itu sesuatu yang paling penting saudara. Amin. Kalau nanti disambut oleh Tuhan kita, kalau kita menghadapi Tuhan, apa yang Tuhan akan katakan kepada kita kalau kita hidup di dalam kehendak-Nya? Apa Tuhan akan katakan? Sabarlah hambaku yang sukses. Sabarlah hambaku yang berbakat. Hambaku yang sengada lawan. Tidak saudara-saudara, dikatakan sabarlah hambaku yang setia. Setia itu begitu gampang. Rasul Paulus katakan pada akhir zaman orang akan mementingkan diri. Paulus sudah mengaku hidup dalam akhir zaman waktu karang suratnya buat jemaat-jemaat. Apalagi kita ini di abad yang ke-21 ini. Jadi memang di akhir zaman 2 Timotius pasal 3 kalau tidak salah disebut bagaimana ciri-ciri dari orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kalau simpulkan itu satu angkatan, maksudnya generasi yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, Rasul Paulus katakan setia tidak ada pada banyak orang, tetapi Tuhan setia. Haleluya. Jadi Tuhan kehendaki supaya kita akan belajar setia. Mari kita membaca apa yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 3. Nah, ingatlah kesetiaan adalah buah roh. Amin. Dalam pergaulan dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan kerjakan kesetiaan di dalam hidup kita. Nah, dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Wow. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia. Dua hal yang sangat penting. Dan tema untuk tahun ini bagi saudara adalah unity. Benar atau tidak?
hidup dalam kesatuan. Saya yakin kalau kita mengembangkan kasih dan setia, nanti hasilnya kesatuan. Amin. Begitupun dalam rumah tangga. Pernah saya tanya kepada seorang ibu di jemaat kami, bagaimana sebenarnya keadaan di rumah? Ibu itu katakan, beta harus mengaku bahwa suasananya sebenarnya tidak enak. Beta ingat waktu diberkati pernikahan kami dapat ayat ini, biarlah kasih dan setia itu tidak akan meninggalkan engkau. Dia katakan kepada saya, pastor, sebenarnya beta susah rasa kasih lai. Suami pun tidak tunjuk kasih lai. Tapi ada satu hal beta ingat, masih bisa pilih tetap setia. Tetap setia. Dan suami istri sampai sekarang masih maju untuk Tuhan. Karena pilih setia, kasihnya juga kembali. Amin. Nah, dikatakan kalungkanlah kasih itu dan setiamu, ya, taruh di leher seperti kalung. Ada berapa ibu yang punya kalung di sini? Kan banyak. Ya. Berapa banyak pria yang sekarang pakai kalung? Hebat. Tetapi siapa yang bangun tadi pagi dibilang, tolong taruh kalung di peta leher dulu. Kecuali tangan sudah tidak kuat, pasti pakai kalung sendiri. Kecuali orang petinggi, kalau dihormati, ini baru ditaruh kaleng oleh orang lain. Tuhan mau supaya setiap hari kita kalungkan kasih dan setia. Amin. Baru bisa jadi Heman. Dan dikatakan tuliskanlah itu di dalam loh, di atas loh hatimu. Nah, itulah PR buat kita semua. Amin. Orang tua kalau tanya anak-anak, "Su bikin PR kah belum?" Ya toh? Periksa. PR sudah selesai? Nah, ini PR buat saudara dan saya, pekerjaan rumah. Selalu usahakan tulis setia itu dan kasih itu pada hati kita. Amin. Tuhan memberi tanggung jawab pada kita. Pelihara kasih dan setia. Dan Heman sudah menjadi kesetiaan yang terwujud di dalam pribadinya. Hiduplah seperti Heman. Amin. Pilih setia. Setia pada Tuhan. Setia di keluarga, istri, suami, anak-anak. Setia di rumah Tuhan. Supaya benar-benar berkat Tuhan selalu mengalir. Haleluya. Setia. Heman adalah orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Apapun yang terjadi. Angin ribut apapun yang bisa terjadi. Tetapi kita kalungkan kasih dan setia yang tidak akan meninggalkan kita. Memang pencuri-pencuri kalau bisa rampas kalung. Apalagi kalung emas kalau tidak hati-hati. Tetapi jangan izinkan iblis untuk curi kalung itu. Jagalah dengan baik. Amin. Nah, hal yang kedua, Heman sebenarnya mendapat contoh dari bapaknya sendiri yang paling jelek. Contoh dari bapaknya adalah contoh yang paling tidak baik. Nah, saudara katakan dari mana itu? Mari kita membaca di dalam 1 Tawarikh 6 ayat 31 sampai 33. Ini orang-orang yang ditugaskan oleh Daud
memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu. Dengan anak-anak mereka dari Bani Kehat ialah Heman. Penyanyi itu anak Yoel bin Samuel. Berarti Heman adalah cucu Nabi Samuel. Cucu Nabi Samuel, tetapi bapaknya nama Yoel. Dan Yoel itu sebenarnya tidak mengikut jalan Tuhan. Walaupun dia anak Nabi yang dahsyat. Walaupun dia mendengar firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal dia dengar. Tetapi Yoel sendiri tidak melakukannya. Bisa saja kita besar dengan firman Tuhan tetapi tidak menjalankannya. Orang tua saya, hamba Tuhan, waktu saya belum bertobat selalu goyang kepala. Tetapi saya lihat orang tua tikam lutut buat kami anak-anak. Karena kami besar di suasana yang selalu ada firman Tuhan, tetapi harus juga bertobat secara pribadi. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3, saya tidak sampaikan buat proyektor, tapi di situ katakan anaknya Yoel, anaknya Samuel, hakim di Beersheba, 1:8 ayat 1 sampai 3, tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Contoh bagaimana tuh untuk Heman? Contoh dari bapaknya jelek. Dan Heman menderita. Ada satu mazmur yang dikarang oleh Heman. Dan pulang saudara bisa membacanya, Mazmur 88. Dan di situ Heman mengaku, aku tertindas sejak kecil. Tertindas karena bapaknya sendiri tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Mungkin saudara katakan, sama dengan beta. Beta juga tertindis sejak kecil. Ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam rumah tangga orang tua. Papa keras, segala macam penderitaan. Tetapi saudara jangan tinggal terikat oleh masa lampau. Karena di dalam Tuhan ada identitas baru. Amin. Istri saya, Nona Wai itu lahir di Pontianak tahun 47, pindah ke Belanda tahun 51. Jadi memang dari luar Ambon tapi lebih Belanda dari saya sendiri. Bapaknya dukun. Dukun yang sering dipanggil orang di negeri Belanda. Mama tidak ada untuk membesarkan karena mama adalah tante Ambon pertama dari pasukan Knil yang pindah ke Belanda yang mati di negeri Belanda. Orang yang pertama tahun 53. Jadi besar tanpa mama. Jadi istri saya waktu baru mulai bertobat, istri saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa beta tidak hidup di dalam keluarga seperti orang lain. Istri saya itu ya karena tidak ada mama, kadang-kadang papa ambil perempuan di rumah seperti mama tiri tapi tidak menikah. Jadi tertindas istri saya. Tetapi waktu menemukan identitas di dalam Tuhan, segala sesuatu yang berubah.
Amin. Jadi kita bisa mengeluh tentang masa lampau, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tetapi saudara bukan produk masa lampau, saudara produk masa depanmu. Produk masa depan, karena Tuhan sedang bekerja dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi semuanya terdapat di dalam Bapa di surga. Amin. Apa yang orang tua tidak bisa memberikan, Bapa di surga bisa memberikan. Karena Dia memberikan karunia yang baik kepada kita. Amin. Wow. Ada seorang hamba Tuhan sudah almarhum, tetapi pendiri dari Promise Keepers di Amerika. Suatu gerakan untuk pria-pria supaya benar-benar hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi namanya itu James Riley. Dan James Riley itu waktu dia umur 2 tahun, dia ditinggalkan oleh bapaknya karena bapaknya kriminal, masuk penjara. Umur 7 tahun dia dimasukkan di rumah yatim piatu. Waktu sudah keluar umur 19, dia bawa mobil dengan temannya, tetapi mengalami kecelakaan sehingga temannya mati. Wah, dia masuk penjara. Tetapi untuk membiayai pembela hukum yang bisa membela dia, dia mulai jual ganja. Tertangkap memang, harus masuk penjara, tapi di penjara dia bertobat. Di situ dia mulai masuk dalam pelayanan di dalam penjara. Dan waktu keluar melayani Tuhan. Tapi dia pikir, ini Bapakku yang tinggalkan aku di mana? Bapakku tinggalkan aku 2 tahun. Aku mau rekonsiliasi dengan orang tua. Jadi dia mencari bapaknya. Dan bapaknya tanya, kamu masuk penjara di mana? Masuk bui di mana? Terus dia katakan, penjara ini. Terus bapaknya katakan, ya ampun. Beta dulu ditugaskan. Waktu beta sendiri menjadi narapidana. Beta ditugaskan untuk membangunkan penjara itu. Anakku masuk dalam penjara yang aku bangunkan. Kemudian James Riley itu menulis buku. Dan buku itu berjudul Dibebaskan dari penjara yang dibangun oleh Bapakku. Wow. Mungkin ada orang yang membangunkan penjara saudara, sehingga saudara tertawan oleh macam-macam penderitaan, sehingga saudara katakan, aku tertindas sejak kecil, tetapi lepaskan itu. Di dalam hadirat Tuhan ada penyembuhan. Sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang sehat. Amin. Wow. Walaupun banyak contoh yang jelek ada, tetapi kita mempunyai hak untuk memilih sendiri. Dan saya mau memilih jalan yang benar. Haleluya. Hal yang ketiga, Heman adalah buah doa oyangnya. Oyangnya, siapa oyangnya Heman? Kalau saudara pikirkan, Hana, ibunya Samuel. Jadi beta yakin Heman ini adalah hasil doa dari oyang Hana dan dari tete Emo. Ya, Samuel. Emo kan namanya, Emo, Samuel. Jadi tete Emo. Jadi dia menjadi hasil dari doa mereka. Wow. Walaupun Yoel dan Abia anak-anak Samuel tidak ikut benar-benar, mereka memilih jalan lain, Heman itu dapat karunia dari Tuhan untuk ambil jalan yang benar. Nah, Hana itu adalah pemenang yang luar biasa. Kalau saudara mempelajari hidupnya, tantangannya luar biasa. Disiksa oleh lawannya penena
siang dan malam. Suami pun kurang mengerti isi hatinya. Karena Hana tidak punya anak, Penina punya anak banyak. Suaminya juga bilang, kenapa menangis? Tidak bisa mengerti perasaan perempuan istrinya. Nah, sampai Eli, imam besar pada waktu itu juga tidak mengertinya sebenarnya sampai tuduhnya, wah ini perempuan mabok. Tetapi segala sesuatu berubah waktu dia boleh mengerti isi hatinya. Dan Eli katakan, pulanglah, Tuhan akan menjawab doamu. Dia menjadi pemenang. Samuel lahir. Haleluya. Saudara adalah hasil doa dari orang lain. Someone has been praying for you. Wow. Walaupun itu doa dari moyang, itu tidak gagal. Kalau produk-produk yang kita beli di toko ada tulisannya EXP, ya kan? Apa namanya, tanggal daluarsa, bahasa Indonesia kan sampai. Jadi EXP berarti habis tanggal ini tidak berlaku lagi. Tetapi doa saudara tidak ada EXP-nya. Haleluya. Tetap di hadapan Tuhan. Tuhan akan bekerja. Ada hamba Tuhan yang saya baca kesaksiannya. Dia sebenarnya menjadi salah satu pemimpin di gerakan Yayasan Wahana Anak Muda di Amerika. Kalau tidak salah berasal dari Hawaii. Tetapi anak ini dia melayani Tuhan tapi akhirnya mundur. Sampai menjadi kriminal saudara-saudara. Sampai berjalan dengan pistol. Dan dia keraskan hatinya. Dia katakan, Tuhan kastinggal beta sing mau. Beta sing mau. Berulang-ulang kali dia karena dia rasa terkejar oleh Tuhan. Dia bilang belum waktunya beta sing mau. Beta sudah kapok hidup sebagai pemimpin Kristen. Beta sing mau lagi. Tapi Tuhan berbicara di dalam hatinya dengan suara yang nyaring. Selama mamamu masih mendoakan kamu, aku tidak akan melepaskan kamu. Haleluya. Doa tidak ada EXP. Dan Heman ini menjadi hamba Tuhan yang sangat diberkati. Amin. Wah, saya tidak tahu, mungkin juga Heman waktu kecil masih ada ya nubuatan dari Samuel untuk Heman. Siapa tahu, tidak ada di dalam Alkitab. Saya yakin Heman juga dapat tumpangan tangan dari opanya. Nggak tahu apakah yang Hana, apa orang Ambon bilang Hana, apa itu, lupa lagi. Tapi tete apa namanya, Samuel memberkati dia. Haleluya. Nah, kalau percaya tete nemo yang begitu itu bagus. Tapi kalau yang lain jangan percaya. Beta baru-baru beli sepatu Boss saudara. Sing bawa karena koper su terlalu penuh. Jadi beta lihat ada tulisannya. Beta tanya kepada istri, ini apa Boss? Tapi ada huruf-hurufnya. TNNM. Beta bilang, oh barangkali ini tulisannya tete nenek moyang. Tapi yang TNNM itu di bawah kaki. Di bawah kaki. Hanya berkat yang kita mau peluk. Amin. Segala kutuk yang lain buang. Lego jauh-jauh. Maju buat Tuhan. Amin. Sama seperti Heman. Ya. Nah, banyak hal yang lain. 1 Tawarikh 15 ayat 14 sampai 17. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar
pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan keracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel. Wow, Heman adalah orang yang menyambut hadirat Tuhan. Dia menyambut hadirat Tuhan. Waktu peti perjanjian mau dipindahkan dari rumah Obed-Edom, dia menyambut peti perjanjian itu waktu dipindahkan ke Yerusalem. Wow, dia sudah lihat juga kalau ada Tuhan di dalam rumah tangga itu akan diberkati. Dan dia menyambut hadirat Tuhan. Kita lihat kalau hadirat Tuhan bisa membawa dua hal. Untuk yang tidak benar bisa membawa hukuman. Untuk orang benar bisa membawa berkat. Saya mau di golongan berkat, saudara. Penghukuman itu akan mulai di rumah Tuhan menurut Petrus. Dan saya melihat di banyak gereja-gereja mulai ada penghukuman karena ada yang tidak benar. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, berkat akan mengalir selalu. Jadi sambutlah hadirat Tuhan. Sambutlah dan hadirat Tuhan akan memperkaya kehidupan saudara. Amin. Jadi Heman itu mengambil bagian dengan alat musiknya dan mereka memuji nama Tuhan sementara bait Allah masuk. Sementara menyambut bait Allah. Firman Allah katakan, kalau ada dua orang yang bersepakat di atas muka bumi, Bapa di surga akan mendengar doanya. Amin. Nah, sepakat itu dalam bahasa Yunani, bahasa asli, berasal dari kata symphoneo. Nah, sudah bicara Bach, tapi symphoneo artinya ada simfoninya. Simfoninya itu didengarkan oleh orkes. Tetapi untuk memberi simfoni harus ada persatuan di dalam pemain musik itu. Tidak boleh ikut nada sendiri, tidak boleh ikut slak sendiri, harus dengar kepada master concert itu yang memberi tempat. Ose duduk di situ, bermain di situ, bermain di situ. Kemudian kalau direktur masuk, simfoninya akan berbunyi. Tetapi sebelumnya ada ribut sedikit juga sebelum konser. Karena segala alat musik itu harus disesuaikan. Dan itu memang kedengarannya ada konflik. Tetapi akhirnya semua tahu tempat, semua tahu nada yang pas, akan menjadi simfoni yang bagus. Nah, itulah hasil dari tema tahun ini. Unity di dalam Tuhan. Amin. Dan Heman adalah orang yang suka unity. Puji Tuhan. Nah, yang berikutnya. Kita sudah membaca di dalam 1 Tawarikh 6. Heman ditugaskan oleh Daud untuk menjadi pemimpin nyanyian. Wow. Dan sambil bernyanyi dia bernubuat. Sambil bernyanyi dia mengambil firman Tuhan dan menjadikan itu rema baru, menjadikan itu proklamasi. Haleluya. Saudara dipanggil menjadi Heman. Mau? Mau? Angkat tangan. Mau hidup seperti Heman. Amin. Selalu hidup dengan firman Tuhan. Wow. Satu hal lagi. Haman setia di mana dia ditempatkan. Dikatakan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 39 sampai 43. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudaranya sepuaknya para imam ditinggalkan
di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gideon. Ini terjadi, saya selipkan dulu. Ini terjadi waktu tabut sudah dipindahkan ke kemah Daud di Yerusalem, di Bukit Sion. Tetapi di Gibeon masih ada kemah suci yang sebelumnya tidak ada peti perjanjian itu. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas meja korban bakaran. Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tadi pagi kan sudah nyanyi. Amin. Terus pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain. Juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Terus mendapat tantangan dari istrinya. Tapi dikatakan di sini Heman setia di tempatnya. Kenapa? Tabut perjanjian sudah ada di Yerusalem. Sekarang Daud tugaskan Heman di tempat yang lama. Di Gibeon. Di mana ada kemah suci tetapi tabutnya sudah di situ. Dan Heman dapat katakan, kenapa tempatkan beta jauh-jauh dari tabut itu? Kenapa beta harus berada di dalam keadaan begini? Saudara pernah mengalami ada musim dalam ketorong punya hidup yang seolah-olah Tuhan diam. Ada berkat-berkat jatuh di tempat lain sedangkan di hidup kita masih menjadi pergumulan. Setia di tempat saudara. Amin. Kadang-kadang ada kegerakan di gereja lain karena puji Tuhan. Tuhan bekerja di mana-mana di dalam tubuhnya. Tapi apakah itu artinya, kalau begitu beta pindah di gereja juga karena Tuhan ada kerja di situ. Setia di tempat saudara. Setia di tempat. Ada satu keluarga yang saya kenal. Jadi mereka pindah dari gereja-gereja ke gereja. Nah, kemudian mereka tinggalkan jemaatnya, pergi di gereja 40 kilo tempat lain. Saya tanya kepada gembala sidang, keluarga itu masih berbakti di situ ya? Dia bilang, sudah lama tidak ada. Karena mereka katakan, kami mau pindah ke gereja lain karena urapan di situ lebih besar. Jadi mereka pindah. Kemudian saya ketemu mereka 1-2 tahun kemudian. Saya tanya, sekarang berbakti di mana? Dia katakan, saya berbakti lah, ketong tinggal rumah juga. Itulah kalau tidak setia. Tetapi kalau setia, Tuhan akan memberkati. Setiap gereja melewati musim-musimnya. Tetapi Tuhan tetap setia. Amin. Setia saudara. Kasih dan setia menimbulkan ketekunan dan kesatuan. Amin. Saya tidak mau memperpanjangkan karena ayat itu sudah katakan semua orang pulang ke rumahnya. Jadi saudara pikir kapan beta? Jadi mari kita melihat di dalam 1 Tawarikh 25 ayat 4. Ya, 1 Tawarikh 25 ayat 4. Dan saya tidak akan membaca semua nama-nama. Coba lihat sebentar. Nama-nama yang sulit. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang hamil. Mau cari nama yang unik. Di sini ada 14. Pilih juga. Tetapi saya yakin nama-nama ini tidak disebut dengan sia-sia. Dan saya periksa arti dari nama-nama ini. Dan kalau saya melihat turut
berturut-turut arti dari nama itu, saya melihat suatu pengakuan yang paling bagus yang merupakan kesaksian hidup Heman yang membuktikan buah hidupnya. Mari kita membaca apa yang menjadi arti dari nama-nama itu. Ada di proyeksi? Ya, haleluya. Nah, mari sekarang saudara melihat apa yang menjadi arti nama-nama yang berturut-turut. Wow, wow. Tulislah itu di loh hatimu. Diuji oleh Allah. Aku telah menerima karunia Allah dan kuasa dari Allah. Kembalilah kepadaku, oh Allah, dan biarlah ditinggikan. Allah telah menunjukkan kasih karunia, dan Allah membuatku berterima kasih. Allah datang kepadaku, dan aku memuliakan penolongku yang tertinggi. Waktu mengalami kesulitan, aku berkata, ada kelimpahan penglihatan. Amin. Amin. Coba lihat arti dari pengakuan ini. Kita mengalami macam-macam, tetapi Tuhan setia. Dan di masa depan saudara masih ada penglihatan, wahyu, firman Tuhan yang melimpah-limpah, yang akan memimpin saudara di dalam kekayaan yang luar biasa. Asal Heman setia di dalam Tuhan, setia di dalam rumah tangga, setia di dalam gereja. Amin. Hiduplah seperti Heman.